Menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena akal, tapi karena rasa yang ada di dalam hati. Gak percaya? Ayo kita ulik. Jadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj itu disebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairan itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Nah, ini saya ambil juga dari tafsir Ibnu Katsir penjelasannya bahwasanya kenapa Allah itu ketika disembah memang harus melalui rasa, bukan hanya dengan akal. Nah, karena kita mengambil ibrah dari ayat ini bahwasanya dijelaskan beberapa manusia itu ada yang beribadah kepada Allah itu hanya cuma kulitnya saja gitu. Nah, ini kulitnya beribadah kepada Allah tapi hatinya itu nuruti hawa nafsu. Seperti apa? Yaitu ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia selalu beribadah kepada Allah gitu. Tapi kalau dia kena bala sedikit aja, dia akan menyalahkan agamanya gitu. Dia akan menyalahkan ibadahnya, dia akan menyalahkan hal-hal yang lain yang sifatnya itu ketuhanan gitu. Nah, padahal itu dari situ saja dia sudah salah kaprah dalam beribadah. Yaitu ketika dia mensyaratkan ibadah hanya untuk mendapatkan kebaikan saja, kalau mendapatkan keburukan maka dia akan menyalahkan Tuhannya. Nah, ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Dan ini hanyalah tipu daya setan untuk manusia agar dia beribadah kepada Allah, kelihatan mukanya doang, tapi hatinya itu masih mengikuti hawa nafsu. Nah, disinilah buruknya dan bahayanya ketika orang itu mengaku di hadapan orang lain gitu ya. Dia mengaku beribadah kepada Allah gitu, tapi hatinya itu masih kotor, masih mengikuti hawa nafsunya, maka sebetulnya dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan yang sejati. Karena kenikmatan yang sejati itu adalah bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah menggunakan rasa yang ada di dalam hatinya, yang dengan demikian, dengan rasa yang ada di dalam hatinya, dia mengantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan berkomunikasi, bercengkerama, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nafsu. Karena kalau misalkan dia beribadah karena nafsu, sekalipun dia sholat, sekalipun dia baca Quran, tapi karena nafsu, maka dia akan berat sekali untuk menjalankan ibadah tersebut. Karena tadi, ambisi dan nafsunya, pengen dipuji orang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu sahabat muslim tahu agar tidak kesalahan dalam beribadah.